Halo, balik lagi sama aku di Drava Story yang selalu siap nemenin kalian ngulik serial-serial seru. Kali ini, kita bakal ngobrolin episode 7 dari Bloody Flower. Jujur, episode ini rasanya kayak tarikan napas panjang sebelum kita semua ditarik ke pusaran badai puncaknya. Gak terlalu meledak-ledak secara emosi atau taruhan hidup mati, tapi berhasil bikin kita duduk manis sambil mikir, oke, setelah ini bakal ada apa lagi ya? Persis kayak hembusan angin sebelum badai besar tenang di permukaan, tapi ada getaran halus yang bikin kita tetap waspada. Memang sih, di episode ini rasanya para karakter utama kita diselimuti plot armor yang tebal banget. Keberuntungan seolah berpihak pada kubu protagonis, membuat mereka selalu selangkah lebih unggul. Para antagonis satu persatu mulai terdesak. Hugyeom sempat bikin kita semua menahan napas saat dia tumbang dan bikin jantung serasa ikut drop. Sementara Hanjun juga terancam diseret sebagai kaki tangan. Tapi jujur, semua itu belum terasa seperti akhir yang sesungguhnya atau final. Di tengah semua ketegangan itu, ada secercah harapan yang bikin hati agak lega. Minshio akhirnya sembuh. Itu jadi semacam cahaya terang yang sengaja ditaruh untuk menyeimbangkan tensi cerita. Tapi jangan salah sangka, perjalanan menuju klimaks tetap disajikan dengan apik. Cara Min Gyeong membongkar keterlibatan Assemblyman Baek ini dibangun dengan sangat rapi dan meyakinkan. Sensasi investigasinya itu pelan tapi pasti. Seperti kita diajak mengupas bawang. Lapisan demi lapisan kebohongan politik dan eksperimen gelap itu terbuka satu persatu dengan jelas. Adegan-adegan ini mungkin gak penuh teriakan atau darah, tapi justru ketenangan itulah yang bikin suasananya terasa mencekam. Nggak cuma investigasi, rencana pelarian Hugyeom juga sukses jadi momen yang bikin deg-degan. Ketegangannya terasa realistis, jauh dari sekadar adegan aksi yang kosong. Apalagi pas adegan kejar-kejaran mobil muncul, wah, tempo langsung melesat naik. Kamera ikut bergerak cepat, deru mesin memekakkan telinga. Dan untuk beberapa menit, kita benar-benar merasa ada di tengah-tengah situasi genting itu. Adegan tersebut berhasil mendongkrak energi episode yang tadinya lebih kalem. Sayangnya, karakter Jaksa Cha lagi-lagi terasa kurang dapat porsi yang signifikan. Dia memang ada, tapi kontribusinya terasa minim banget. Sampai di titik ini, mungkin kita sebagai Drapam sudah menerima kalau dia bukan motor utama. Dibandingkan karakter lain yang penuh intrik dan ambisi, Jaksa Cha ini kayak ketinggalan beberapa langkah. Keseluruhan seri Bloody Flower masih cukup menghibur, sehingga kekurangan ini nggak terlalu mengganggu pengalaman menonton. Yang justru berhasil mencuri perhatian saya adalah dinamika hubungan antara Chae Jong-soo dan Ketua Cha. Hubungan mereka terasa makin kompleks dan berlapis. Jong-soo, yang selama ini kita kenal egois dan kejam, tiba-tiba diperlihatkan punya sisi manusiawi yang tak terduga. Fakta bahwa dia adalah eksperimen pertama ayahnya sejak kecil, itu memberi konteks baru yang dalam banget atas semua perilakunya. Ada luka lama yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Momen saat Jong-soo berlutut memohon di hadapan Ketua Cha, itu jadi salah satu adegan paling powerful di episode ini. Di situ, kita bisa lihat bagaimana posisi kekuasaan itu timpang banget. Kita jadi bertanya-tanya, seberapa gelap dan kejamnya sih Ketua Cha ini sebenarnya? Kalau Jong-soo saja yang selama ini tampak tanpa belas kasihan, bisa terlihat sekecil dan serapuh itu di hadapannya. Berarti ada level kebengisan yang jauh lebih tinggi yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, episode ini memang bukan yang paling bikin emosi kita terkuras atau paling brutal secara aksi. Namun sebagai babak menjelang akhir, episode 7 Bloody Flower ini sukses banget menjaga ketertarikan kita sebagai penonton. Dengan perpaduan investigasi politik yang rapi, rencana pelarian yang tegang, dan pengembangan karakter yang mengejutkan, Bloody Flower berhasil mempertahankan momentumnya menuju episode pamungkas yang pasti ditunggu-tunggu. Episode 7 mungkin terasa lebih tenang di permukaan, tapi di bawahnya arus cerita mengalir deras, siap menghantam kita dengan kekuatan penuh di akhir nanti. Nah, gimana menurut kalian Drafems? Apakah kalian setuju sama pandangan aku? Atau punya teori lain tentang apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share,
Dan yang paling penting, follow ke Drava Story biar nggak ketinggalan ulasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.